Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas mengenai jenis kejahatan cyber dengan contoh kasusnya. Yang pertama, carding. Apa itu carding? Carding merupakan suatu modus tindakan kejahatan dalam transaksi menggunakan kartu kredit seseorang. Carding itu sendiri termasuk ke dalam salah satu bentuk penipuan. Setelah mengetahui nomor kartu kredit calon korban, kemudian pelaku dapat berbelanja online melalui kartu kredit curian tersebut. Umumnya, para cadder mendapatkan nomor kartu kredit melalui obrolan singkat via internet. Ada beberapa contoh kasus carding yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama, ada kasus carding yang terjadi di daerah Jawa Timur. Pelaku membobol hingga sebesar 500 juta rupiah. Pelaku berinisial IR serta Z warga Malang dan HKD warga Bojonegoro. Pelaku melakukan pola kejahatan dengan menggunakan ponsel pintar. Pertama, mereka masuk dengan akun palsu di Apple dan PayPal. Dari akun tersebut, mereka bisa mencuri data berupa nomor kartu kredit dan tanggal expiry. Setelah itu, mereka menggunakan nomor kartu kredit untuk membeli barang-barang secara online. Barang-barang tersebut selanjutnya dijual lagi oleh pelaku. Untuk hasil penjualannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Total yang dibobol sebesar 500 juta rupiah. Dari perbuatannya, pelaku dijerat pasal 30 ayat 2 dan atau pasal 32 ayat 1 UU 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU 1 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) dan pasal 46 ayat 2 UU 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU 1 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak 700 juta rupiah. Yang kedua, kali ini menyeret beberapa jumlah artis yang menjadi korban dari pembobolan kartu kredit atau carding, yaitu Gisela Anastasia, Awkarin, dan 4 artis lainnya. Terdapat 3 tersangka yang diamankan, yaitu Sergio Condro, Farhan Darmawan, dan Mila Dili Ruby. Mereka merupakan pengelola tiket agen perjalanan yang menawarkan jasanya di Instagram. Dalam aksinya, kawanan ini mendapatkan data kartu kredit secara ilegal, yakni membeli dari jaringan spammer atau pencuri data dengan harga per satu data Rp150.000 sampai Rp200.000. Korbannya adalah pemilik kartu kredit dari Jepang. ST telah melakukan kurang lebih 500 transaksi penjualan tiket pesawat dan hotel. Ini omsetnya 30 juta rupiah per bulan, sehingga keuntungannya 360 juta rupiah selama transaksi dari Februari tahun 2019. Keuntungan tersebut kemudian digunakan para tersangka untuk membayar jasa promosi 6 selebriti, termasuk penanggung tiket hotel dan pesawat. Truno mengungkapkan 6 selebriti yang terseret dalam kasus ini, antara lain J.A. Gisela Anastasia, J.E. Nisica Iskandar, R.M. Tias Mirasi, Biwi Boy William, serta A.K. Awkarin dan R.S. Ruth Stefani. Atas perbuatannya, mereka dipersangkakan pasal 32 ayat 1 Ju pasal 48 ayat 1 UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik Ju pasal 55 ayat 1 KUHP dan atau pasal 56 KUHP dengan hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda sebesar 5 miliar rupiah. Shopee COD. Yaps, benar sekali Shopee. Tapi apakah kalian tahu tentang sejarah platform Shopee ini sebelum menjadi besar? Penasaran? Kita kulas perjalanan sejarah marketplace Shopee.
Shopee adalah situs elektronik komersial yang berkantor pusat di Singapura di bawah naungan Sea Limited. Sebelumnya dikenal dengan nama Garena. Itu loh, game anak kecil, Free Fire, dan game Point Blank. Atau kalau anak kelahiran 2000-an pasti paham dengan game PC ini. Yang didirikan pada 2009 oleh Forrest Li atau nama aslinya adalah Forrest Xiaodong Li. Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015. Dan sejak itu memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Mulai tahun 2019, Shopee juga sudah aktif di negara Brasil, menjadikannya negara pertama di Amerika Selatan dan luar Asia yang dikunjungi Shopee. Sejarah Shopee, pada tahun 2015, Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura. Shopee pertama kali meluncur sebagai marketplace consumer to consumer, C2C. Namun kini mereka telah beralih ke model hybrid C2C dan business to consumer, B2C, semenjak meluncurkan Shopee Mall yang merupakan platform toko daring untuk brand ternama. Pada tahun 2017, platform ini mencatat 80 juta unduhan aplikasi dengan lebih dari 4 juta penjual dan lebih dari 180 juta produk aktif. Pada kuartal keempat tahun 2017, Shopee melaporkan nilai perdagangan bruto, GMV, sebesar 1,6 miliar dolar Amerika, naik 206% dari tahun sebelumnya. Shopee memiliki nilai total GMV pada tahun 2018 sebesar 2,7 miliar dolar Amerika, naik 153% dari tahun 2017. Di Malaysia, Shopee menjadi portal perdagangan elektronik ketiga yang paling banyak dikunjungi di Q4 2017, menggantikan Lolong dan melampaui peringkat Lazada sebagai aplikasi terbaik di Google Play dan iOS App Store. Demikian pula di kalangan konsumen di Indonesia. Survei yang dilakukan pada bulan Desember 2017 oleh The Asian Parent mengungkapkan bahwa Shopee adalah platform belanja pilihan pertama bagi para ibu di Indonesia 73%, diikuti oleh Tokopedia 54%, Lazada 51%, dan Instagram 50%. Pada April 2020, Shopee Indonesia mulai mempromosikan penjualan makanan siap saji di platform Shopee untuk menjadi pemain ketiga yang bersaing dengan GoFood dan GrabFood. Program yang diberi nama Shopee ini telah merekrut lebih dari 500 penjual makanan di wilayah Jakarta. Tencent adalah pemegang saham utama Sea Group dengan bagian 39,7%. Sementara Blue Dolphin Venture yang merupakan sebuah organisasi yang dibentuk oleh pendiri Sea Group, Forrest Li memegang 15%. Forrest Li sendiri memiliki 20% dan Chief Technology Officer Gang yang mempunyai 10%. Selain itu, Shopee juga mendapatkan penghargaan yaitu Netizen Brand Choice Award, Marketing Award, dan Bright Awards Indonesia 2017. Platform ini pun juga mengundang artis tanah air maupun artis dunia. Tidak diragukan lagi marketing promosi marketplace ini. Artis dari Prilly Latuconsina, Maximo Bautier, Via Valen, Rizky Febian, Slang, Syahrini, Nela Harisma, Tukul Arwana, Amanda Manopo, dan Arya Saloka. Dan artis internasional seperti Blackpink dan Cristiano Ronaldo. Berikut adalah